Meski tuntutan agar anggota DPR yang bermasalah dipecat, baru dijawab parpol dengan menonaktifkan anggotanya. DPR dan partai politik kini dituntut segera melaksanakan tuntutan masyarakat sipil. Salah satunya menstop berbagai macam tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR, serta mempublikasikan transparansi anggaran. Usai dinonaktifkan dari anggota DPR fraksi Nasdem, fasilitas dan tunjangan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah kini dibekukan. Tak hanya itu, DPP Nasdem akan menyerahkan kepada Mahkamah Partai untuk memutuskan langkah tegas maupun sanksi kepada kedua kadernya tersebut. DPP telah mengirim surat kepada fraksi di DPR melalui surat nomor 168 untuk membekukan semua fasilitas atas kedua orang tersebut, baik gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang melekat terhadap mereka dalam status kedewanan. Kita akan membawa kasus ini ke Mahkamah Partai. Nanti Mahkamah Partai lah yang akan memutuskan kasus ini secara final dan mengikat. Tak cukup hanya dengan memecat kader yang bermasalah. Keberanian parpol melalui fraksinya di DPR juga dinantikan publik untuk berani mengevaluasi program-program unggulan pemerintah yang butuh anggaran besar. DPR dan pemerintah juga dituntut segera membuat terobosan untuk menggenjot gairah ekonomi. Ya, kalau nengok dari itikat dari partai sampai hari ini saya belum melihat itu ya. Mereka ingin mengundurkan diri. Tapi ini bisa menjadi pertimbangan presiden di luar bahwa publik menuntut pemecatan atau mereka mengundurkan diri untuk menaikkan standar kita berbangsa dan berdemokrasi, Mas. Dan kita menunggu itu. Dan kalau partai berani melakukan itu, kita akan mengapresiasi dan akan mengingat selamanya bahwa Golkar, Nasdem, PAN, atau PDIP, ataupun partai-partai yang lain siap untuk lebih baik. Dan saya berharap memang ada semacam evaluasi total program-program besar yang dilakukan pemerintah sampai sekarang ya. Sehingga relaksasi dari penyesuaian nanti bisa memberikan stimulus kepada publik, apakah lewat ya biasanya kan dari Pak SBY sampai Pak Jokowi ada semacam bantuan langsung tunai, Mas Mario, ataupun ada insentif fiskal yang lain untuk kalangan dunia usaha ataupun inisiatif-inisiatif ekonomi lain yang bisa membuat masyarakat tidak terlalu merasakan himpitan ekonomi itu. Menanggapi tuntutan agar wakil rakyat lebih peka dan transparan, Ketua fraksi Golkar di DPR Sarmuji menjelaskan, jika baru di periode ini DPR membentuk Badan Aspirasi Masyarakat. Meski begitu, Sarmuji sadar badan tersebut harus mereformasi jiwa kinerjanya. Pimpinan sudah memberi arahan pada kita semua untuk lebih aktif ya menjemput aspirasi masyarakat. Bahkan sebenarnya di DPR periode ini sudah ada juga badan khusus untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk badan aspirasi masyarakat. Tetapi memang yang harus kita perbaiki, jujur saja yang harus kita perbaiki ini jiwanya, rohnya. Kita introspeksi, kita memperbaiki jiwa kita bahwa ke depan, hari-hari ke depan akan diisi dengan jiwa yang penuh keterbukaan dan transparansi. Tak hanya DPR, situasi saat ini juga menuntut pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan efisiensi sekaligus membenahi kebijakan penggunaan APBN demi menyelamatkan ekonomi rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah dihujani kritik atas tunjangan fantastis DPR, lalu perilaku beberapa anggotanya yang nyeleneh, dan DPR hari ini sudah membuka ruang diskusi secara langsung dengan perwakilan sejumlah organisasi mahasiswa dan juga organisasi massa. Lalu apakah hal ini sudah menjawab esensi dari sejumlah tuntutan masyarakat sipil? Kita bahas bersama anggota DPR fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga mantan Ketua BEM Unpad yang juga konten kreator lawan buta politik Firdian Aurelio. Selamat petang, Mas Firdian. Ya,
selamat petang, Mas. Ya. Mas Surya, ini kita melihat bahwa dinamika DPR telah menyambut dan juga membuka ruang diskusi terkait dengan aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa. Anda melihatnya seperti apa dan bagaimana memastikan bahwa komitmen, terutama dari 17+8 yang kemudian menjadi tuntutan para mahasiswa terkait dengan tunjangan fantastis dan juga sejumlah tuntutan lainnya terhadap pemerintahan dan juga DPR? Sebelum memulai, saya pengen menyebut 10 nama, Mas. Afan Kurniawan, Sarinawati, Saiful Akbar, Akbar Basri, Budi Haryadi, Rusman Diansyah, Sumari, Reza Sendi Pratama, Andika Lutfi Falah, Iko Julian Junior. Adalah 10 nama yang bukan hanya sekedar angka. Mereka juga bukan cuma soal statistik kematian. Mereka adalah warga negara yang tiap hari punya cerita, mereka punya keluarga dan mati di tangan negara. Jadi saya berpikir memangnya masih ada sekarang wakil rakyat. Di mana wakil rakyat DPR RI ketika aparat kepolisian memerintahkan untuk melakukan penembakan kepada massa aksi? Di mana DPR RI ketika kemudian 10 orang ini meninggal, malah kemudian eksekutifnya mendorong untuk menaikkan pangkat polisi? DPR RI kan adalah lembaga check and balances, pengawas. Harusnya DPR RI sebagai wakil sipil, wakil rakyat, yang bisa dong mendorong agar penuntasan keadilan untuk korban ini terwujud. Agar aparat tidak lagi menggunakan senjatanya. Kalau perlu, pimpinan tertingginya, Kapolri, ya harus dicopot sepaket dengan reformasi Polri di dalamnya. Militer juga jangan diikut-sertakan di dalam krisis demokrasi dan sipil ini. Artinya DPR belum menjawab esensi terkait dengan penghilangan nyawa dan 10 nyawa ini bukan hal yang bisa dipandang remeh karena ini merupakan bentuk dari represi pihak kepolisian kepada warga atau masyarakat. Iya, betul Mas. Ini tuntutan 17+8 lah yang tadi dibawa teman-teman Mas di audiensi juga, kemudian seluruh fraksi KT lagi membahas ini juga. Di dalamnya nih ya, saya usul buat wakil rakyat kalau memang masih ada wakil rakyat. Salah satu tuntutan yang paling mudah tercapai kalau kalian semua masih punya political will adalah bentuk tim investigasi independen untuk mengawal seluruh korban kekerasan aparat selama sepekan demonstrasi terakhir. Termasuk ada kawan-kawan kami yang sekarang dikriminalisasi paksa, Mas. Ada Harik Anhar, Del Pedro Marhen, Syahdan. Ada 20 lebih yang menghilang. Versi laporan Kontras, hilang Mas di era ruang kaca penuh kamera gini, hilang. Di Unpas sendiri, mantan kampus saya, ada salah satu mahasiswa yang kemudian saat aksi diculik, kemudian hilang sadaran dan dibuang ke rumah sakit, Mas. Sekarang masih koma. Artinya kalau sekarang saya pengen ngomong wakil rakyat harus ngapain, political will paling pertama, bentuk tim investigasi independen. Karena kalau polisi yang harus investigasi sendiri, polisi aja bilang penembakan gas air mata di Unpas Unisba, itu mah karena angin aja masuk kampus. Konyol kan? Nggak akuntabel, konflik of interest. Libatkan sipil, libatkan akademisi, libatkan berbagai elemen organ media dan sebagainya untuk menginvestigasi berbagai kekerasan ini. Baru masuk ke tuntutan-tuntutan lainnya. RU perampasan aset, RU masyarakat hukum adat. Tapi paling pertama, keadilan buat korban dulu dan tarik seluruh senjata, baik itu polisi dan militer, dari pengamanan-pengamanan sipil. Karena kami ini punya tuntutan damai, Mas. Artinya prioritas pertama ada tim investigasi independen terkait dengan kasus Afman ataupun juga kasus dari 25 Agustus hingga awal September. Dan upaya ini butuh komitmen yang serius dari DPR. Namun jawaban Anda tahan terlebih dahulu, kami akan lanjutkan setelah jeda hanya di Kompas Petang. Boleh dicek misalnya di KUHP itu sampai sekarang belum selesai karena memang masih terus menerima aspirasi dari publik maupun juga termasuk adik-adik dari mahasiswa. Nah, kalau kemarin dalam aksi penyampaian pendapat sebenarnya kami juga mau keluar untuk menerima seperti pada hari ini. Pada hari ini ada perwakilan dari DPR yang menerima keluar untuk aksi pengunjuk rasa. Tetapi kalau yang kemarin-kemarin begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa, ada pihak-pihak penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif. Soal moratorium perjalanan dinas itu anggarannya apakah akan dibagi juga?
Ya seharusnya kalau moratorium perjalanan dinas bila tidak dilaksanakan tentunya uangnya tidak dialihkan ke kegiatan lain tapi dikembalikan ke pemerintah. Saya nggak hafal totalnya. Pak, terkait anggota yang telah dinonaktifkan bagaimana Pak? Terkait anggota DPR yang dinonaktifkan itu bagaimana kelanjutannya? Ya, pimpinan partai sudah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR bahwa untuk anggota yang dinonaktifkan itu diminta untuk tidak dikeluarkan fasilitas yang terkait dengan kedewanan termasuk gaji dan fasilitas lain. Bang, soal komitmen soal rancangan perampasan aset ini DPR gimana Bang? Soalnya jadi salah satu desakan juga agar segera Ya tadi sudah disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang paling terkait dan supaya tidak continue. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan, undang-undang KUHP-nya masih terus menerima partisipasi publik. Tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama. Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini yang untuk KUHP sudah dapat diselesaikan sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Bang, untuk status Bang Adis kan sekarang nonaktif Bang. Dalam kerusuhan, Gimana? terkait investigasi untuk mengungkap orang kerusuhan. Ya, tadi memang ada permintaan dari adik-adik BEM untuk kami menyampaikan kepada pemerintah atau ikut andil dalam tim investigasi dugaan makar yang juga telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk itu kami akan menyampaikan kepada pemerintah aspirasi dari adik-adik Badan Eksekutif Mahasiswa ini untuk dapat ditindaklanjuti. Ya. Oke. Ini kan siapa itu memang akan diganti atau seperti apa ya? Itu akan diserahkan kepada partainya. Demikian. Bang Dasko, satu lagi Bang Dasko terkait dengan tadi Bang Dasko menekan lagi, tadi Bang Dasko mengatakan ini menjadi momentum untuk evaluasi dari DPR dan itu seperti apa nanti ke depannya Bang Dasko? Ya, kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini. Ya, itu tadi pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR terkait dengan pertemuan dengan sejumlah perwakilan BEM seluruh Indonesia dan juga sejumlah aspirasi dan tuntutan yang telah dikemukakan oleh mahasiswa bersama dengan pimpinan DPR. Dan tadi dari pernyataan Sufmi Dasko bahwa komitmen untuk mengevaluasi dan juga menstop tunjangan fantastis dan juga akan tetap menyelesaikan tentang RUU perampasan aset termasuk juga terkait dengan tuntutan tim investigasi dan juga akan diinisiasi bersama dengan pemerintah. Kami masih bersama dengan mantan Ketua BEM Unpad Firdian Aurelio Mas. Firdian, bahwa tadi Wakil Ketua DPR menyatakan bahwa ada komitmen untuk melakukan tim investigasi dan juga akan mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas terkait dengan pernyataan adanya dugaan makar dan juga terorisme dan kemudian juga berjanji untuk mengevaluasi dan menstop tunjangan fantastis termasuk juga salah satu tuntutan mengesahkan RUU perampasan aset. Tanggapan Anda? Saya sepakat dengan wakil ketua DPR kita ya, bahwa ketika ngomongin kerusuhan itu adalah penunggang gelap. Tapi rasanya jadi nggak tepat kalau kemudian tim investigasi yang dibentuk prioritas adalah mencari dugaan makar. Karena kalau itu adalah intelijen yang harusnya dimiliki oleh Presiden. Hari ini kita bicarakan soal 10 orang yang meninggal, Mas. Makanya di dalam tuntutan ini kan tim investigasi independennya untuk korban demonstran, bukan buat mencari siapa yang makar. Bahwa pemerintah mau cari siapa yang makar, silakan. Pakai gunakanlah instrumen BIN, Baintelkam, BAIS-nya. Silakan. Supaya nggak asal tuduh gitu loh. Supaya nggak asal nyalahin rakyat, karena memang bukan rakyat yang ngarah ke sana. Kemarahan kepada DPR ini kan beda, Mas. Sama kayak undang-undang KPK, dulu kita punya satu tujuan, tolak KPK. Undang-undang Cipta Kerja, tolak Cipta Kerja. Undang-undang TNI, tolak Undang-undang TNI. Hari ini tuh kompilasi dan akumulasi kemarahan atas kesenjangan ekonomi yang terjadi, jutaan pengangguran, kemiskinan yang terjadi,
dengan pejabatnya bermewah-mewah, pejabatnya joget-joget, pejabatnya tone deaf atau nir empati. Nah, poinnya tuntutan kami itu nggak cuman mengarah ke soal perampasan aset, makanya ada 17, 14, 8. Dan yang paling penting adalah sekarang keadilan untuk korban. 10 orang meninggal, 1 meninggal aja harusnya menjadi kegagalan negara. Ini 10. Dan kalau di Korea Selatan, ketika waktu itu mau ada darurat militer, anggota parlemen sampai menjadi pagar. Nah di kita DPR-nya kok baru muncul sekarang gitu loh. Kemarin kemana ketika di Kuitang lampu dimatiin, senapan ditembak, Kapolri bilang tembak saja. Kami juga telah berupaya menghubungi sejumlah anggota DPR, namun saat ini belum ada yang dapat merespons untuk membahas bersama dengan wakil ataupun mantan Ketua BEM Firdian Aurelio. Mas Firdian, untuk saat ini ada juga tenggat waktu yang diberikan oleh kawan-kawan mahasiswa terhadap DPR dan juga pemerintah maupun juga polisi dan TNI. Untuk saat ini seperti apa komitmen dan juga komunikasi dengan teman-teman mahasiswa terutama dari BEM Unpad terkait dengan tuntutan mahasiswa 17+8? Ya, untuk teman-teman mahasiswa, kami berkomunikasi, ya kan. Terus misalnya kalau saya pribadi karena udah alumni jelas ya, saya terkonek bersama teman-teman konten kreator yang ikut membuat ini nih, ya kan. Begitupun dengan teman-teman LSM maupun serikat buruh, alias teman-teman gerakan sipil, komunitas, dan lain sebagainya. Nah, bab soal deadline gini deh. Ini kan kami ini mencoba melakukan aksi-aksi damai ya, termasuk audiensi teman-teman mahasiswa itu hal yang bagus lah, karena kan menunjukkan bahwa kami open to dialog. Bahkan kalau jadi pun nantinya teman-teman gerakan sipil ini pengen bikin aksi di hari Jumat, tanggal merah tuh harusnya libur istirahat, kita mau tetap aksi damai. Kita pengen nyampein aspirasi, kalau perlu nyalain lilin sebagai bentuk solidaritas untuk korban yang meninggal dan lain sebagainya. Dan tanggal 5 persis hari Jumat nih tuntutan ini nih. Pertanyaannya, DPR udah dikasih tuntutan ini selama sepekan terakhir, dikerjain nggak? Mas aja kan sebagai misalnya di sini jurnalis, reporter dan sebagainya dikasih deadline sama bos 1 hari ya selesai, harus selesai gitu, suka atau nggak suka. Masa iya DPR udah dikasih gaji fantastis, kita kasih 5 hari deadline, mager-mageran ngerjainnya. Kalau di kantor deadline nggak lolos kan dipecat. Nah kalau ini apa? Makanya sekarang kita mau melakukan aksi-aksi damai seperti yang pemerintah harapkan dan seperti yang masyarakat inginkan. Baik. Maka jangan sampai harapannya DPR itu di tanggal 5 tidak menepati. Karena kalau enggak nanti ya wajar aja kalau warga jadi marah gitu loh Mas nantinya. Baik. Dan kita nantikan bagaimana komitmen dari wakil rakyat terutama menyerap aspirasi rakyat dan juga tuntutan 17+ mahasiswa dan juga rakyat terkait dengan penuntasan, pengusutan maupun investigasi dari 10 nyawa yang hilang pasca demo 25 Agustus kemarin dan juga sejumlah tuntutan bagi pemerintah, DPR, TNI, Polri dan juga kementerian. Terima kasih atas waktunya mantan Ketua BEM Unpad Mas Firdian Aurelio telah bersama kami di Kompas Petang. Usai jeda saudara, saat penjarahan rumah 31 Agustus lalu, kucing milik anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PAN Uya Kuya ikut dijarah. Salah satu kucing Uya telah ditemukan dan kini dirawat di Pusat Kesehatan Hewan Jakarta Ragunan. Pelatih Timnas Patrick Kluivert dan sejumlah pemain Timnas yang akan menjalani laga persahabatan di Surabaya, Jawa Timur membuat video berisi pesan kepada masyarakat untuk saling jaga.